langsung saja terima kasih untuk teman-teman seprofesi dari media, juga Pak Pimpret, Pak Pimpret yang sudah hadir, terima kasih, dan Pimpret dari Liputan 7. dari Metro Liputan 7 yang sudah hadir. Intinya kita bersepakat ke sini ingin meminta salah satu keadilan sesuai undang-undang pers, bahwa jurnalis, wartawan atau media telah dilindungi oleh undang-undang. Ya, tentu tidak usah saya sebutkan karena sudah banyak yang hafal. Hari ini kami merasa prihatin, banyak kejadian-kejadian rekan-rekan teman-teman media dari apapun medianya mengalami intimidasi, mengalami kekerasan, ya, dibully, bahkan dianiaya, termasuk anggota saya. Ini adalah anggotanya beliau dari medianya dan anggota DPD Puskominfo Jawa Timur yang mengalami penganiayaan, pengeroyokan perihal terjadinya pembubaran orkes di desa Sanggrahan, Mojo Kabupaten Mojokerto. Jadi ada suatu kejadian orkes itu dibubarkan, dilaporkan ke polisi. Dari pihak penyelenggara ini mengambil statement bahwa yang melaporkan adalah anggota kami dari wartawan atau dari Puskominfo, sehingga Mas Mulyono ini mendapat intimidasi. Pertama, disiram bensin, yang kedua dipukul, ya, yang ketiga digigit, ya. Yang keempat yang sangat saya sayangkan adalah dipaksa untuk meminum arak, minuman keras, dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang manusia. Dengan kata-kata, omben arak ini sampai entek, cikon mabuknya dibakar tidak rosok. Begitu ya. Coba ngomongnya apa? Coba dibuka dulu maskernya. Ngomongnya di saat dikasih ini gimana? Di waktu dikasih arak hampir penuh gelas, itu saya minum sedikit, dia tidak terima, disuruh habiskan. Dia bilang kalau tidak dihabiskan, kamu nanti saya kepruk botol. Kalau kamu minum semua, nanti kalau kamu dikeroyok, biar tidak terasa. Biar kalau dibakar, sekalian tidak terasa. Itu kalimatnya yang saya ingat. Ya, jadi kata-kata ini, kesaksian ini dari korban sendiri, karena saya tidak ada di tempat lokasi. Tapi setelah saya melakukan pengembangan yang saya herankan di sini dari Kades Tempuran. Nah, ini dari Kades Tempuran ya. Dari Kades Tempuran saya bacakan yang bab terakhir saja. Dari Kades Ketempuran, Tempuran Mojokerto, Kabupaten Mojokerto mengatakan kalau bisa urusan ini diselesaikan dengan baik, bos, supaya nggak pengaruh hiburan elektronan kecil-kecilan. Ya, ini WA-nya Kades Tempuran, Pak Slamet Tempuran. Kadesnya namanya Pak Slamet, ya. Yang saya khawatirkan, hiburan elektronan kecil-kecilan dalam terop tidak bisa diperbolehkan juga, bos, kalau ini dilanjut ke ranah hukum. Kami bilang semua akan kami proses secara undang-undang, secara hukum yang berlaku. Kita tetap akan proses, kita tetap akan sampai ke ruang persidangan. Bukan berarti kita tidak memaafkan, kita memaafkan, kita tidak dendam. Tapi atas penganiayaan ini harus ada proses hukum yang tidak tumpul ke bawah, yang tidak tumpul ke atas. Jadi sama-sama tajam, Pak, ya. Oke, dan ini saya akan minta statement dari Pimpretnya, dari medianya Mbak Mul. Saya ingin minta tanggapan jenengan perihal kejadian yang sudah dialami oleh anggota Kabiro. Panjenengan, Pak. Menurut saya mendingan langsung dalam hukum aja. Tadi karena hukum. Karena ini masalah harga diri, iya, masalah marwah, iya, masalah profesi, ya. Jadi sekarang ini kalau memang tidak ada permasalahan, tentunya tidak perlu ditakuti wartawan itu. Wartawan hanya sebagai kontrol sosial negara, Pak. Kalau diajarkan keluarga terus kayak gini, lama-lama nggak ada. Nggak ada marwah, nggak ada harga dirinya, nggak ada masalah hukumnya, ya. Jadi dari Pimpretnya Lamun setuju masalah ini tetap proses secara hukum sampai ruang persidangan. Bukan berarti kita tidak memaafkan. Kita memaafkan, kita tidak akan dendam, tapi proses hukum terus harus lanjut berjalan. Untuk Pak Pimpret, monggo statementnya dari jenengan, Pak, untuk kasus yang menimpa Mbak Mul ini.
Menurut saya sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abdul Qadir Jailani. Boleh kita maafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Jadi dua pimpinan media di sini dari Liputan Metro 7 dan dari Lintas Berita Indonesia. Saya juga sepaham, saya Umar Al-Khotob selaku Ketua DPD Puskominfo Jawa Timur. Saya juga sebagai Wapimpres Buser Nusantara. Bukan saya secara pribadi, secara organisasi dan secara satu pena satu marwah jurnalis tidak memaafkan, tidak. Kami memaafkan. Kami tidak akan dendam, tapi kami memohon kepada penegak hukum untuk tetap memproses siapa dalang kerusuhan di balik kejadian pengeroyokan anggota saya. Sepakat seperti itu Pak ya? Sip. Jadi itu statement dari kami, memohon dan berterima kasih kepada pihak Koramil, kepada pihak Polsek, ya, Polsek Suko dan pihak Koramil Suko, ya, dan Ramil dan Bapak Kapolsek Suko, juga kepada Satreskrim Polres Kabupaten Mojokerto. Kami terima kasih sudah di LP kan, kita sudah membuat laporan polisi kemarin di sana. Dan yang paling utama, kami juga bangun sudah membuka kuasa hukumnya ke kita dari FAM, ya, dari FAM Hukum. Ini adalah surat kuasa di mana segala sesuatu permasalahannya Mbah Mun ini dikuasakan di FAM Hukum, yaitu Forum Aspirasi Advokasi Masyarakat. Di sini ada nama saya, ya. Nama pertama adalah Muhtofik S.Ekom SHMH, Umar Al-Khotob adalah saya sendiri, ya. Mudhafirul Anam, Yudi Purwodi Nasution Sarjana Hukum, Sulaiman Sarjana Hukum. Jadi kita akan kawal kasus ini sampai ke ruang persidangan biar hakim yang memutuskan dari segala sesuatunya. Kita tidak akan memperberat. Kami hanya menjaga marwah jurnalis agar tetap terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.